Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sayang? Bertemu lagi dengan Ibu dengan materi yaitu akhlak tasawuf. Kedudukan akhlak tasawuf yaitu diantaranya fitrah, akal, nafsu, dan kalbu. Kedudukan fitrah, akal, nafsu, dan kalbu. Kata konsepnya adalah konsep perilaku manusia, memahami kedudukan fitrah, nafsu, akal, dan kalbu, membandingkan fungsi dan kedudukan fitrah, nafsu, akal, dan kalbu. Di antaranya memahami pengertian fitrah, memahami pengertian nafsu, memahami pengertian akal, dan memahami pengertian kalbu. Pengertian fitrah adalah para sufi menyebut dua manifestasi fitrah. Pertama, pada tataran pengetahuan dan kesadaran. Para sufi menegaskan bahwa fitrah manusia mengantarkannya kepada kehambaan dan penghambaan. Sejenak saja manusia menengok pada dirinya, dia akan menemukan hakikat kehambaan di dalamnya. Pengertian akal, nafsu, dan qanaah di dalam ilmu tasawuf, akhlak tasawuf adalah fitrah berasal dari bahasa Arab fa'ara yang berarti al-khalqah, menciptakan, pembawaan, naluri, al-abiyah, tabiat, watak, karakter, alsak, belahan, suci, dan agama yang benar. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akal, nafsu, dan kalbu adalah istilah yang serupa tapi tidak sama. Pengertian fitrah. Secara bahasa fitrah, fa'ara yang berarti al-hilqah, yang mengandung arti menciptakan, pembawaan, dan naluri. Dalam kata lain disebut juga dengan al-abiyah yang artinya tabiat, watak, dan karakter. Dalam kata lain juga disebut al-syak, artinya adalah belahan, suci, dan agama yang benar. Sedangkan menurut istilah adalah sifat bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Karena fitrah sering disandingkan kepada manusia, maka dimaksud fitrah dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia semenjak lahir. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa yang diterima manusia adalah tentang iman kepada Allah, punya rasa ingin tahu tentang kebenaran, punya daya untuk menerima kebaikan, dan punya kemampuan untuk berkembang. Dalil yang menjelaskan tentang fitrah adalah yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pengertian nafsu. Menurut bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsun dalam bentuk mufrad
anfusun, nufusun dalam bentuk jamak yang artinya roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang yang berkehendak atau berkeinginan, hati yang kuat. Menurut istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Macam-macam nafsu. 1. Nafsu amarah. Nafsu yang memerintahkan seseorang kepada keburukan. Hanya diambil dari surat Yunus ayat 53, yang artinya adalah, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nafsu lawamah. Nafsu yang di dalamnya masih ada celah, karena orang yang memiliki nafsu pada tingkatan ini secara sadar mengetahui dan memahami adanya perintah untuk berbuat kebaikan. Nafsu lawamah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu lawamah dijelaskan dalam ayat ini, itu yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diriku. Nafsu mutmainah. Nafsu yang memerintahkan seseorang untuk selalu berbuat kebaikan, untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa. Penjelasan ini tertera dalam surat Al-Fajr ayat 28, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridoinya. Pengertian akal. Menurut bahasa, akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqlu, yang artinya adalah mengerti. Al-akal, kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Akal adalah al-imsak, menahan. Ar-ribat, ikatan. Al-haz, menahan. Sedang secara istilah, akal adalah sesuatu yang halus yang memiliki daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akal terletak di dalam hati atau kalbu. Keterangan ini berdasarkan pada ayat berikut ini, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga dan mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang kuat yang buta. Pengertian kalbu. Menurut bahasa, kalbu artinya
membalik. Dalam konteks ini hati disebut kalbu karena sifat hati yang berubah-ubah. Terkadang sedih, gembira, sebentar senang, lalu benci, dan seterusnya. Kalbu disebut juga hati. Ada dua pengertian, hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus atau ruhani. Hati halus merupakan hakikat manusia. Hati dalam hal inilah yang mampu mengenali diri sendiri dan yang menjadi subjek perintah dan larangan kitab. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kalbu adalah surat Muhammad 6 ayat 16 yang artinya, dan di antara mereka ada yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, hati digambarkan sebagai berikut, yang artinya, ingatlah sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Segumpalan daging itu bagus, maka akan baguslah seluruh anggota tubuh. Segumpalan daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Sesungguhnya daging itu adalah hati. Demikianlah materi dari Ibu. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.